Tribuners sudah tahu dong sama sebuah danau yang terkenal di kota Medan, Sumatera Utara? Yap, betul banget ada Danau Toba di sana. Dan pada episode Tribun News Style kali ini, Hakim bakal bawain kisah asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir untuk kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan, selamat menyimak dan juga mendengarkan. Pada zaman dahulu di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan juga subur. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya, Tribuners. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada tidak jauh dari rumahnya. Nah, setiap kali dia memancing, itu mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan-ikan di sana. Ikan itu berhasil dipancingnya dan dia masak untuk dimakan. Nah, pada suatu sore, Tribuners, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama ia memancing, tidak ada seekor ikan pun yang dia dapatkan seperti kemarin. Kejadian seperti ini itu tidak pernah dialami sebelumnya. Bayangkan saja yang biasanya dapat banyak, tiba-tiba tidak dapat apa-apa gitu. Karena sudah terlalu lama dan tidak ada ikan yang memakan umpan pancingnya, si pria ini kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing yang dia punya itu disambar sama ikan dan langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadinya kesal berubah menjadi gembira dan bahagia dong, Tribuners, karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang sangat besar. Setelah beberapa lama, dia biarkan pancingnya itu ditarik ke sana kemari sama ikan itu, barulah pancing itu disentakkannya dan ditempaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-menggelepar gitu di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu langsung ditarik sama lelaki ke darat supaya tidak lepas lagi. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan tersebut. Nah, pada saat ia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan itu tiba-tiba memandanginya penuh dengan arti, penuh dengan makna gitu, kayak sepasang kekasih yang memandang matanya gitu ya. Kemudian setelah ikan itu diletakkan ke satu tempat, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Perasaannya gembira banget karena belum pernah mendapatkan ikan yang sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja saja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan tersebut, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya itu sudah habis, Tribuners. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju ke dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia sangat terkejut dan sangat kaget banget karena ikan besar tadi sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas, Tribuners. Karena terkejut dan juga heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan juga masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin dan tergantung pada dinding kamarnya cermin itu. Sesaat kemudian perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki tersebut tegak kebingungan di mulut pintu kamarnya. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan itu yang benar-benar cantiknya luar biasa. Dia belum pernah dia belum pernah melihat maksudnya. Belum pernah melihat wanita secantik itu meskipun dahulu dia sudah pernah mengembara ke berbagai negeri. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu itu dinyalakan. Nah, setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu untuk menemaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapatkan sama laki-laki yang ketika mancing di sungai nggak dapet-dapet, tiba-tiba dapat yang segede itu tadi, Tribuners. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamaran dari sang pria dengan syarat
Laki-laki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah laki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka itu ya Tribuners. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan juga pemalas. Setelah cukup besar usia anaknya, kemudian disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Tapi sering dia menolak mengerjakan tugas dari ibunya itu sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang yang ada ayahnya bekerja itu. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya memang dia menolak, tapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah Samosir itu untuk mengantarkan nasi ke ladang. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan juga lauk pauknya itu ternyata dimakan sama si Samosir. Setibanya di ladang, sisa nasi itu hanya tinggal sedikit yang diberikan oleh ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya yang diberikan kepada sang ayah itu hanya sisa saja. Amarah sang ayah pun bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasinya tersebut. Nah, kesabaran sang ayah ini hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Kau anak kurang ajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil marah, pria itu memarahi anak yang bernama Samosir tersebut. Sambil menangis, ternyata Samosir berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kemudian ibunya mengadukan kepada ibunya bahwa dia dipukuli sama sang ayah. Semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepada Samosir juga diceritakan kepada ibunya. Mendengar cerita anak itu, si ibu sedih sekali terutama karena suaminya telah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan sendiri kepada anak tersebut. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit. Tanpa bertanya-tanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, dia juga berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu, Tribuners. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar besar disertai bunyi guruh gemuruh yang menggelegar di atas langit. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama juga sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya, ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang-orang sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya tadi diberi nama Samosir karena sang anak dari Pak Toba ini bernama Samosir. Tamat. Itu dulu Tribuners kisah cerita legenda pada hari ini. Episode kali ini kita bakal sambung lagi di lain kesempatan. Barangkali kamu ada ide buat membahas legenda apa, boleh ketik di kolom komentar biar Hakim baca sama-sama. Thank you for the time dan sampai jumpa. Jangan lupa dan juga jangan pernah melupakan legenda-legenda asli dari Indonesia. Salam untuk semua.